mencoba beberapa style permainan. Ya, karena kan di grup kita itu juga ada yang dari Afrika, ada yang Amerika Latin. Nah, ini sekedar kita mengukur saja. Ya, tapi saya juga ya, kemari fasilitas yang di Medan ataupun latihan selama ini dan juga uji coba ini, saya juga berharap tadi yang menghindari cedera. Ya, karena kan besarnya nanti di World Cup nantinya jangan sampai teman-teman media tahu lah ketebalan tim nasional kita dari U17, U20, U23 sampai senior kan kalau kita harapkan 2x11 atau 3x11 antara pemain pertama dan cadangan, ya kita belum mendapatkan ketebalan itu. Nah artinya apa? Ya uji coba mesti jalan. Resiko cedera ada. Tetapi playing style yang diharapkan untuk kita bermain untuk antisipasi Piala Dunia ya kita siapkan. Ya, masalah apresiasi ya kembali para yang datang pun kayak Afrika Selatan ini uji coba juga. Gitu. Ya, karena mereka peserta Piala Dunia juga. Ya, tapi nanti kita lihat apakah semua peserta Piala Dunia kita lihat tergantung respon masing-masing. Kalau semuanya peserta Piala Dunia kita lebih senang. Cuman kan ada juga yang menghitung tadi faktor jarak jauh. Kadang-kadang kalau terlalu jauh pun kecapean, main, udaranya beda, cedera. Mereka juga tidak mau sampai kekurangan pemain pada saat Piala Dunia. Gitu. Jadi Piala Dunia ini ya kita hadapi dengan serius. Ya, karena itu untuk Piala Dunia tahun depan, PSSI pun sudah menyiapkan regenerasi daripada adik-adik kita yang U17 ini yang akan bermain di Elite Pro Academy. Kita udah siapin. Nah ini yang kita mesti sama pemahamannya. Ini bukan kita membela diri ya, tapi tadi tim U17 ini sebentar lagi umurnya juga lewat dan tidak mungkin semua akan memperkuat tim U17 tahun depan. Sedangkan FIFA sekarang setiap tahunnya mendorong U17 pertandingan. Nah, Elite Pro Academy kami PSSI udah mendorong lagi yang kelahiran di bawahnya U17 ini ya sudah ada lagi sekarang sistemnya, yaitu ikut Elite Pro Academy. Dan itulah saya minta Simon ya udah mulai sekarang di Bali setelah mereka dia ngelihat U23 kemarin, Simon nanti Bali nanti juga harus melihat Elite Pro Academy. Ini yang saya bilang talenta poolnya harus mulai ditata ya dari U17, U20, U23, senior, bahkan di bawahnya U17 ya bukan nggak mungkin nanti tim nasional juga punya U15 belum, tapi jangan cepetan karena kita kurang pelatih ya, kita masih juga mengisi technical director yang tidak mudah, tapi pasti ketemu, percayalah sama saya. Cuman beri waktu kita bekerja. Kita U17 sebagai tuan rumah. Lalu alhamdulillah lolos Piala Dunia. Ya, kalau kita targetnya PSSI berkaca dengan situasi pembinaan sepak bola secara nasional, karena kita sedang membangun Suratin, juga membangun Pertiwi, sekarang SSB juga kita akan mulai gulirkan 8 lawan 8 seperti aturan FIFA, karena FIFA baru mengannounce kalau bisa di bawah U13 itu 88. Nah, saya dengar hari ini sudah ada SSB yang bertanding Jakarta kalau nggak salah, saya dengar, saya diundang tadi, cuma saya nggak bisa datang. Itu sudah mulai 8 lawan 8. Jadi FIFA ini luar biasa. Jadi kadang-kadang saya dan sekjen dengan Expo, Expo suka berkaca diri, eventnya nggak selesai-selesai ya. Ini U17 mulai, habis ini U19, U20 perempuan, U19 mulai, nanti ini. Ya, tapi inilah tugasnya kami mendapat amanah ketika dipercaya terpilih untuk menyiapkan ini semua. Gitu.
Nah jadi kalau ditanya targetnya ya sekarang dengan sudah lolos saja bersyukur. Ya, justru kita mikir yang Elite Pro Academy yang sekarang lagi dibina bisa nggak lolos Piala Dunia lagi, gitu kan? Jadi kita jangan juga merasa ranking 118 ini kita sudah sejajar dengan Brazil tadi. Walaupun ketika saya tanya anak-anak Indonesia yang main U17, gimana lawan Brazil? Pak Ketua kalau bisa seri, wah itu kan bagus. Jangan mereka dihantam, kamu lawan Brazil kalah 5-0 aja udah bersyukur, ya nggak bisa. Kita ini kan sepak bola juga tidak hanya skill, tapi juga mental dan tim dan taktik gitu. Nah jadi kalau ditanya, ya saya bersyukur U17 kita sudah lolos. Elite Pro Academy kita yang sekarang di bawah U17 ini kita siapin juga, ya kalau bisa lolos juga gitu kan. Nah kalau ternyata Coach Nova dengan pemain yang bikin kejutan lolos grup, alhamdulillah gitu. Ya kan? Nah ini tadi kita semua ini melakukan ini semua dengan tentu tolak ukur yang ada hitungannya, bukan istilahnya ujuk-ujuk langsung cari quick win terus, tidak. Ya, tidak. Kita membangun tim nasional senior kita memang pakai quick win. Kenapa? Karena momentumnya kemarin ada. Gitu. Tapi apakah kita U17, U20, U23 kita dibanjiri naturalisasi? Kan tidak. Ya, kemarin di U23 kita 1. Usianya pun Jens masih muda, 19. Di U17 kita Matthew Baker punya paspor kita. Kalau dibilang naturalisasi tidak. Lalu saya dapat berita sudah dipakai sama timnya untuk senior. Alhamdulillah. Ya, saya berharap jangan sampai cedera juga karena usianya U16, U15, U16, 15 dia sudah main di senior, tapi kan impact-nya ketika melawan senior itu beda. Nah, kita berharap dia juga jangan cedera karena dia tulang punggung center back tim junior kita ya yang kaki kiri. Paling susah itu kan cari center back di posisi kiri, kaki kiri seperti dia dan Justin Hafner. Itu nggak mudah. Silakan cek data berapa banyak klub di dunia mencari center back pakai kaki kiri. Nah ini juga makanya kita jaga juga aset ini, ya. Jadi targetnya justru kalau sudah lolos alhamdulillah, ya. Kalau bisa lolos wah luar biasa. Cuman target yang sebenarnya kita lagi stres. Ini yang Elite Pro Academy berikutnya lolos nggak tim nasional? Karena setiap tahun ya sekarang kejuaraan dunia sudah dilakukan oleh FIFA. Ya.